di channel saya, di channel Yoga IP. Nah, kali ini Mas Bro kita bakalan ngebahas ini nih, modifikasi di kokpit. Di kokpit Vixen yang saya ini tuh Mas Bro. Nah, ini katanya ada yang komen, "Bang, keramaian itu kokpitnya." Tapi ini keramaian juga, tapi kokpitnya itu berfungsi semuanya ya Mas Bro. Jadi ini bakalan saya jelasin apa yang saya pakai kokpitnya. Jadi percuma kalau misalkan variasi tanpa fungsi, itu percuma ya Mas Bro. Jadi harus ada fungsinya tetap. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe terlebih dahulu ya Mas Bro, agar channel ini lebih berkembang. Thank you banget yang udah selalu support channel Yoga IP. Semoga senantiasa diberi kesehatan ya Mas Bro, dan diberikan rezeki yang lancar tentunya. Oke, kita lanjut aja ke videonya ya Mas Bro. Nah, jadi ini kokpit kepunyaan saya. Tuh, udah kelihatan kan sama Mas Bro-nya kokpitnya apa aja yang saya pakai. Nah, kita jelaskan satu-satu dari mulai apa nih? Ini apa mana nih Mas Bro? Baca. Nah, kita dari ini aja nih, Frogwatt. Kenapa gua nggak pakai dua-duanya tuh? Kenapa dipakein sebelah? Karena untuk tampilan sendiri gue sebenarnya kurang suka pakai Frogwatt ini, karena kayak tanduk kambing gitu Mas Bro. Nah, jadi gue pakai sebelah itu karena untuk melindungi si master rem sih Mas Bro. Kalau misalkan amit-amitnya jubillah mindalik, kalau misalkan jatuh misalkan, jadi enggak ini remnya enggak kesentuh atau enggak ininya nih patah biasanya. Nah, kalau misalkan kayak di MotoGP dipakein Frogwatt itu biar kalau misalkan senggolan itu nggak kena. Tapi ini fungsi Mas Bro, ini pernah nih di jalan jadi papasan sama orang, jadinya kesini nih dia terlalu ngambil jalur saya dan kena Frogwatt ini nih tangannya untungnya. Coba kalau kena ini nih, nanti kalau kena ini malah saya yang jatuh bisa jadi Mas Bro. Oke, ini jadi Frogwattnya yang ala-ala karbon yang dop Mas Bro. Ini dipakein sebelah. Dan ini harganya kurang lebih waktu itu beli kiri kanan 50.000, kurang lebih segituan lah Mas Bro. Dan untuk selanjutnya ini spontan pakai KTC Racing yang chrome. Jadi tuh, ini mereknya cuman udah luntur ya karena mungkin kena panas badai hujan. Nah, ini pakai KTC Racing yang satu kabel. Ini yang pertama banget sih Mas Bro waktu itu beli. Nah, ini yang chrome. Cuma ini kelemahannya itu di bagian sebelah sininya aja tuh. Punya saya agak retak sedikit. Nah, ini rata-rata punya orang ininya hancur nih. Kalau misalkan dipanasin mungkin retak si bagian beningnya. Nah, ini di bagian KTC sendiri terdapat saklar on off yang sebelah sini. Yang ini saya dipakai untuk starter Mas Bro. Jadi ini on off nya, ini buat starternya. Nah, dan untuk hand grip sendiri, ini hand grip pakai punya NMAX Mas Bro. Jadi bukan punya Vixen ya, tapi punya NMAX. Dan ini di MotoGP juga kayak gini nih Mas Bro, si hand gripnya itu enak pokoknya Mas Bro, empuk dan agak tebelan dikit. Nah, dan untuk bagian master rem, ini master remnya memakai master rem Nissin Samurai. Ini bisa di setel bagian sebelah sininya Mas Bro, sesuai dengan jarak enaknya Mas Bro ngerem. Kalau saya segini enak udah. Nah, untuk harga ini saya beli dengan harga 300 atau 350 gitu spontannya. Dan untuk hand grip ini saya beli dengan harga 35.000 atau 50.000 gitu, lupa lagi. Pokoknya rate harganya sekitar segituan ya Mas Bro. Jadi kalau misalkan saya ngejelasin harga ini nih rada riskan nih kata Mas Bro-nya nanti ya, ini mah kemahalan Bang, ini mah kemurahan. Nah, jadi setiap daerah dan setiap toko itu pasti berbeda-beda ya. Dan ini saya ngerate harga aja sekitar segituan yang saya jelasin ya.
Nah, dan untuk master rem ini dibanderol dengan harga 800.000 waktu saya beli. 800 atau 8,5 gitu. Lupa lagi saya, Mas Bro. Udah lama. Ini udah seperti ini, tapi tanpa baut probolnya ya. Udah dapet tabungnya. Tuh, jadi udah kokoh. Kalau bisa ini Mas Bro beli yang Nissin Samurai yang di atas ini nih, yang 16 mili. Duh, cakep banget itu asli. Nah, dan untuk setang ini menggunakan setang RZR original. Jadi dari bahannya aja beda ya Mas Bro. Kalau yang ori itu warnanya bening, tebel ini catnya Mas Bro, dan diginiin itu padat. Nah, dan untuk setang RZR ini jadinya Mas Bro-nya kalau misalkan dipasang frogward ataupun dipasang jalu setang, di bagian sebelah sininya harus dibor dulu, dipakai, kalau punya saya ini pakai mur 12, kemudian dibor tuh, ditap, jadinya bisa dipakein. Ini contohnya seperti ini yang belum dibor nih Mas Bro. Nih tuh, jadi ini tertutup rapet, nggak ada buat lubang-lubang buat jalur stangnya. Nah, kemudian kita lanjut Mas Bro ke bagian apa nih? Oh iya, ini untuk ini holder saya pakai punya Gub, harganya 135 kalau nggak salah, 100.000 sampai 150 deh Mas Bro ini kalau nggak salah. Dan ini Gub kuat banget Mas Bro, dan bahannya juga CNC, jadinya anti maling, anti segalanya dah pokoknya. Ini enak banget. Jadi HP ditaruh di sini itu aman. Nah, dan selanjutnya ini saya pakai tambahan riser. Karena kenapa dipakein riser, tentunya posisi stangnya kalau untuk dibawa jarak jauh ini terlalu pendek menurut saya Mas Bro. Karena postur saya nggak terlalu tinggi sih, cuman 168 cm, jadinya enaknya dipakein riser segini. Dan risernya saya pakai punya riser dari Protever yang warna hitam ya Mas Bro. Jadi nanti kalau Protever di dalamnya itu ada ganjelan lagi. Nah, dan untuk selanjutnya kita ke bagian ini nih, stabilizer. Nah, ini mungkin banyak orang jarang sih yang pakai stabilizer, tapi menurut saya ini fungsi banget Mas Bro kalau untuk stabilizer ya. Jadi stabilizer ini fungsinya untuk jadi jadinya agar setangnya ini itu tidak goyang Mas Bro. Jadi misalkan Mas Bro-nya dalam kecepatan tinggi, ini itu dapat membantu menstabilkan ini nih bagian setang ini nih, bagian kokpit ini nih. Jadinya rekomendasi sih pakai MSX Racing. Harganya ini MSX dulu 4,5, stabilisernya doang tanpa bracket ya. Dan ini bracketnya pakai punya Ninja. Dan tentunya enggak PNP, kalau pakai punya Ninja harus pakai ganjel-ganjelan lagi. Dan kenapa dimiringin nggak dilurusin? Nah, kalau misalkan mau dilurusin jangan pakai dudukan ini, tapi nanti ngikutnya ke sini. Cuman saya pengen rapih aja, pengen dipasang ininya. Jadinya posisinya di sebelah sanain. Kalau misalkan dilurusin ini mentok ke bagian tanknya Mas Bro. Nah, untuk bagian stabilizer itu sih yang wajib diperhatiin sama Mas Bro. Tapi ini berfungsi dengan baik tuh Mas Bro. Jadi stang ini kena tank, cuman segini tuh, nggak kena banget. Kalau yang sebelah sini bukan setang yang kena, tapi holder tuh, makanya saya kasih siapa ini namanya nih, kayak solasi gitu, tapi 3M ini lupa. Nah, jadi gitu Mas Bro kalau untuk bagian stabilizer. Nah, ini saya pakai voltmeter juga. Ini voltmeter pakai punya Rizoma Mini 3. Nah, ini yang 3 mode. Jadi kalau misalkan 3 mode ini Mas Bro, wajib ngambil jalur akinya itu, jalur setrumnya itu atau jalur plus itu langsung ke bagian aki. Tidak direkomendasikan Mas Bro nya ini dari stop kontak, karena akan mereset sendiri Mas Bro bagian jamnya itu
Kalau misalkan ngambil dari kontak itu ngeriset, beda sama dari aki. Cuman kelemahannya nanti akinya lumayan sih boros. Itu aja sih. Nah, untuk ini rate harganya lupa lagi, saya asli ini mah lupa. Dan untuk holder ini pakai punya holder FZR Thailand. Jadi sebenarnya sih kalau misalkan untuk fitur banyakan yang Fiction Out-nya ya. Jadi 3 macam bagian sini nih saklarnya. Ini cuma 2 macam seperti Fiction New. Nah, kalau Fiction Out 3 macam. Kalau misalkan untuk lampu tembak tersedia juga, lampu jarak jauh, sen kanan, sen kiri. Cuman kelemahannya itu aja sih, nggak 3 mode, cuman 1 mode. Dan ini harganya 150.000 saya beli holder ini. Ini awet Mas Bro, warnanya tidak poldur-poldur. Kena panas, kena hujan awet. Nah, untuk hand grip sama ini pakai NMAX ya. Cuman ini saya belum dibor dan saya nggak pakai ProGuard kayaknya yang sebelah kiri mah. Ngewa Mas Bro. Untuk bagian apa ini teh? Handle. Nah, handle ini pakai punya R25. Tuh Mas Bro, enak, R25 empuk. Dan untuk kabelnya saya punya kabel KTT yang ini. Enak sih KTT yang ada karbon-karbonnya juga. Yang ini kabel gasnya pakai ala-ala karbon juga. Nah, nanti satu lagi mungkin akan memenuhi kokpit ini di sebelah sini nih. Ini enggak jadi di tank, saya mau pakai water pump yang ini Mas Bro, yang telah saya upload sebelumnya. Jadi water pumpnya nanti saya mau pakai di sini nih. Water pump apa? Water temperature. Pokoknya nanti tambah rame deh kokpit ini. Jadi semua fungsi dengan baik ya Mas Bro untuk kokpitnya. Bukan variasi-variasi yang enggak fungsi. Jadi ini fungsi semua nih yang saya pakai. Oke, segitu aja mungkin video kali ini Mas Bro. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di follow Instagram saya juga, Yoga Indra Permana. Kalau yang sering TikTokan boleh di follow juga sih Mas Bro. TikToknya Yoga IPP. Jadi oke, Mas Bro, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.